Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rihadatul Aisi. Saya dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Di sini saya akan membahas materi mengenai pelajaran perspektif global. Mari kita dengarkan bersama-sama. Perspektif global, modul 3, pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 1, pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri, sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Kesadaran berarti pengakuan bahwa kita bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia, baik secara lokal, nasional, dan global. Nah, masalah global itu perlu kita pelajari dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, sehingga menunjukkan kepedulian. Wawasan itu apa ya? Menurut ensiklopedia, wawasan adalah sikap pandang atau cara pandang yang melihat sesuatu sebagai suatu kepentingan. Nah, kaitannya dengan masalah global berarti suatu pemahaman terhadap pengetahuan, fenomena, masalah, dan peristiwa yang bersifat global untuk kepentingan umat manusia. Jadi, perspektif global itu adalah pengakuan dan cara pandang terhadap masalah-masalah global. Kesadaran tentang terjadinya globalisasi adalah sikap menerima suatu kenyataan. Dengan kesadaran, kita akan merasakan adanya kebutuhan memahami masalah global serta dengan wawasan luas. Kita dapat memilih dan memilah informasi atau nilai mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Nah, untuk mendukung kesadaran dan wawasan, kita diperlukan adanya landasan. Yang pertama, ada nasionalisme atau kesadaran nasional. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Kita memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat loh, misalnya kesetiakawanan sosial, ketahanan nasional, dan musyawarah nasional. Selanjutnya yaitu B. Norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Semua agama dan norma ini memberikan landasan kepada bangsa kita untuk memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan. Selanjutnya yaitu nilai budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang luhur, yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif, yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu kemajuan impact. Ini menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itu akan menguasai dunia. Dalam globalisasi, kita menyadari bahwa setiap bangsa saling bersaing, berpacu dengan segala perubahan dan kemajuan. Jadi, kemajuan impact ini sangat berpengaruh ya. Selanjutnya yaitu dengan menguasai impact, kita dapat menjinakkan globalisasi. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak hanya pintar mengekor, mengikuti arahnya globalisasi tanpa kendali. Akan tetapi, kita harus dapat mengendalikan globalisasi sesuai dengan akar budaya bangsa kita sendiri. Nah, kita lanjutkan dengan kegiatan belajar 2, yaitu pentingnya wawasan dalam perspektif global. Nah, berbagai cara dapat dilakukan. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi ini adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan kita. Cara untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Selanjutnya yaitu menurut Maka Giansar atau Mimbar Pendidikan pada tahun 1989, agar kita meningkatkan wawasan global ini, maka Anda harus mampu mengembangkan 4 hal berikut ini. Yang pertama yaitu kemampuan mengantisipasi. Pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan impact. Yang kedua yaitu mengerti dan mengatasi situasi. Mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Yang ketiga yaitu mengakomodasi. Perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang terakhir yaitu berorientasi.
Persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang sangat cepat. Pendidikan harus membawa wawasan anak didik dan mengembangkan nilai yang perlu dipertahankan. Tanpa kita sadari, arus globalisasi ini telah melanda rumah tangga kita loh. Nah, keluarga sekarang hidup dalam kotak global. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, rumah akan dipenuhi dengan komputer yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Pendidikan itu penting ya teman-teman. Nah, globalisasi dalam mempelajari berbagai media akan berpacu dengan para orang tua dalam membesarkan anak. Ini harus kita waspadai. Untuk waspadai hal tersebut perlu dilakukan hal seperti berikut ini. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai informasi dalam berbagai bidang, mengolah serta memahami, kemudian menarik kesimpulan dan menyeleksinya untuk digunakan dalam kehidupan, memanfaatkan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi untuk memahami informasi tersebut. Selanjutnya, kecenderungan bidang lainnya yang ikut dalam arus gelombang globalisasi adalah pendidikan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pendidikan adalah identitas bangsa. Bentuk dan struktur pendidikan di negara kita dikhawatirkan kurang mampu menjawab tantangan globalisasi. Pendidikan harus berorientasi ke depan dan membuka wawasan global. Untuk mempertahankan identitas nasional, kita memiliki Pancasila dan UUD 45. Menurut UUD 45, budaya nasional berakar dan berkembang dari budaya daerah dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga memberikan peluang bagi perkembangan budaya daerah. Jika kita ada pada jalur globalisasi, maka kita tidak lantas kehilangan budaya daerah. Dampak globalisasi terhadap pendidikan berkenaan dengan bagaimana peranan pendidikan dalam kerangka globalisasi. Kita bisa memanfaatkan gelombang globalisasi untuk mendorong proses pembangunan nasional. Ini berarti dibutuhkan kemampuan untuk menjinakkan gelombang globalisasi. Kepandaian untuk menjinakkan itu karena kita memiliki akal, kemampuan intelektual, tumbuh berkembang dengan jati diri yang kuat, yang berakar pada nasionalisme yang kukuh. Kita harus dapat menyeleksi nilai budaya kita. Mana yang mendukung, mana yang menghambat proses globalisasi. Misalnya pada moto, mangan orang mangan kumpul, atau hujan uang di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nah, kesimpulannya adalah kita jadi bisa mengetahui apa itu wawasan dan kesadaran dalam perspektif global. Peran wawasan adalah alat untuk mempertahankan global dan tanpa kesadaran kita tidak bisa memahami isu-isu dan masalah-masalah global. Dengan mempelajari perspektif global akan memberikan sudut pandang yang luas. Kita jadi bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan globalisasi. Kesekian